warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadiran Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita bertemu kembali di PBN kita. Materi kemarin kita sudah belajar tentang tata cara menjaga lisan, menutup aib, mensyukuri nikmat Allah, dan kamu sudah mensetorkannya masing-masing. Ada sebagian di antara kita yang belum mensetorkan materi, berarti belum ada nilai yang masuk. Siapa yang masih ingat tentang tata cara menutup aib? Apa saja materinya? Cara menutup aib atau cara mensyukuri nikmat Allah. Hikmah kita mensyukuri nikmat Allah. Silakan. Angkat tangannya, silakan. Wabi. Lebih baik diam daripada berkata yang tidak ada manfaat. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah 3. 1. Silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yang pertama adalah dengan cara hati. Apa saja dia? Beriman dan berislam. Yang kedua, yang ketiga, yang kedua, cara yang kedua, yang pertama, kedua, kemudian cara yang ketiga dengan apa saja dengan perbuatan. Hari ini kita masuk pada materi yang keempat, materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Sebelumnya kita ambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zaukia. Khutbah dan tabligh. Yang pertama adalah perlunya menjadi duta Islam yang damai. Kita adalah khalifah, kita adalah duta langsung dari Allah, duta langsung dari Rasulullah, bukan duta dari pemerintah. Setiap masing-masing kita adalah tabligh, masing-masing kita adalah dai. Contoh sederhana, kalau seseorang kita ingin melaksanakan kebaikan, kemudian kita suruh seseorang, kita ajak seseorang melakukan kebaikan, maka kita dinamakan dengan dai.
Kalau kita menyampaikan satu kebenaran saja, kebaikan saja, kita dinamakan sebagai mubalik. Mubalik dari menyampaikan kebaikan. Sedangkan khatib itu memberikan nasihat. Ada beberapa ketentuan rukun yang terdapat pada khutbah. Sedangkan pada tabligh dan pada dakwah tidak ada syarat, tidak ada rukun. Rukun hanya berlaku pada khutbah saja. 2. Mendefinisikan pengertian syarat khatib dan syarat-syarat dua khutbah. Ada syarat dari seorang khatib nanti yang akan kau praktekkan nanti. Ada juga rukun dari khutbah yang akan kita bikin nanti. Kemudian yang ketiga, menjelaskan rukun dan sunnah khutbah serta adab dalam sholat Jumat. Ini khusus bagi laki-laki. Bolehkah ketika mendengarkan khutbah itu tidur? Apakah tidur itu membatalkan sholat? Bagaimana kalau dalam satu kampung tidak ada seorang khatib yang balik yang dewasa? Ada anak-anak yang berumur 7 tahun, kemudian bisa dia baca Al-Quran, tahu dia tentang tata cara khutbah. Bolehlah anak yang berumur 7 tahun itu menjadi seorang khatib? Boleh. Nanti akan kita bahas. Jangan dijawab dulu. Kita bahas. Pertanyaan. Ini pertanyaan sebagaimana. Kalau dalam sebuah kampung tidak ada khatib, yang ada cuma anak umur 7 tahun, merasa dari keluar sebuah kampung tidak ada khatib, dia maju. Bolehkah anak yang berumur 7 tahun ini menjadi seorang khatib atau tidak? Boleh. Silakan angkat tangan, berikan argumentasinya. Angga Setiawan. Anak berumur 7 tahun, jelas masalah kita ya. Anak berumur 7 tahun, bolehkah dia menjadi seorang khatib? Siapa yang tahu? Dalil tentang khutbah. Siapa yang bisa mendengar? Kelihatan? Bisa? Valen? Silakan bisa. Alhamdulillah. Suaranya keras. Artikan siapa yang minta Rasulullah atau Nabi Muhammad sekarang sudah jelas kebenaran baginya mengikuti dalam membuka dalam mungkin menunjukkan dalam kesesatan dan kami masukkan ke dalam kebenaran. Itu seluruh Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah anna lin nabi khutbatan yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'ana wa yadhkurun nasa. Hadis diterima dari Jabir bin Samurah bahwa sesungguhnya Nabi dimulai di antara kedua khutbah Nabi membaca Al-Quran dan Nabi manusia. Ini sudah syarat-syarat khatib. Laki-laki yang balik, berakal dan sehat. Berarti anak yang masih kecil tidak boleh menjadi khatib. Kemudian berakal, orang gila tidak boleh menjadi khatib. Jangan naik ke atas mimbar. Orang sehat, berarti orang sakit tidak boleh naik ke atas mimbar menjadi khatib. Dalam artian kata, jika sakit ini menjadi dampak tidak jelasan rukun dari khutbah yang dia bacakan. Tapi kalau sakit-sakit sepele boleh paham. Kalau ada orang tua, ada orang muda sama-sama kosong dalam rukun khutbah, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua. Jika
jika yang tua sakit, yang sehat muda, yang muda sehat, maka dahulukan yang sehat. Paham? Jika satu berumur 20 tahun, yang satu berumur 21 tahun, keduanya sama-sama sehat, sama-sama fasih membaca Al-Quran, maka yang didahulukan adalah 21 tahun. Paham ya? Satu yang tinggal 1 kilo dari masjid, yang satu tinggal 500 meter dari masjid, keduanya sama-sama fasih membaca Al-Quran, tahu tahun berkhutbah. Mana kita dahulukan lebih negatif? Orang yang lebih dekat dari masjid. Paham? Menutup yang laki-laki sama laki-laki kita mulai. Yang nomor 1 silakan berkumpul dengan nomor 1, 2, 3, 1. Laki-laki sama laki-laki berubah nanti. Tidak ada perubahan apa. Laki-laki sama laki-laki. Kelas. Kelompok 1 kelompok 1. Al-Maidah ayat 7. Dan terdapat dalam Al-Maidah ayat 7. Ayat pakai pensil pakai laser. Kalau ayat ancam pakai pensil. Berapa hapus? Berapa hapus? Lain. Apa ayatnya? Dalil apa? Tablik. Berarti yang ada Tasyaran dibahas ini.
Siliki. Ano Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu. Alhamdulillah min syururi Bagian awalnya sudah selesai. Baru kedua. Mau pasti baru kedua. Kenapa banyak? Ya makanya kelompok nanti posternya kamu nampakkan presentasi terus nama kelompok posternya nanti kamu bacakan aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 kelompoknya beranggotakan Aisyah Hindiani, Elsa Sriwandani, Elsi Yulia Putri, Nazwa Ramadhani, dan Islami. Syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah pada hari Jumat dilaksanakan setelah masuk zuhur. Kalau khutbah dilanjutkan dengan mendirikan sholat. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak bisa maka boleh sambil duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Keempat, suara khatib harus jelas dan didengar oleh jemaah yang hadir. Yang kelima, tertib tidak berdebat sama dan dilanjutkan khutbah. Oke, hasil proyeknya dinampakkan. Oke. Kelompok 7 silakan. Oke, apa saja rukun dari khutbah tadi? Seperti yang disebutkan, yang pertama adalah membaca hamdalah, Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita beri kesimpulan bahwa dakwah itu adalah mengajak orang melakukan kebaikan, kemudian tabligh menyampaikan kebaikan, sedangkan khatib punya rukun dan punya syarat-syarat tertentu. Mudah-mudahan kita tetap menjadi duta dakwah wakil dari Allah dan Rasulullah dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Perpanjang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.